Teman-teman, El Clasico Indonesia itu nggak pernah biasa. Bukan cuma soal 3 poin, tapi soal harga diri, gengsi, dan sejarah panjang dua kota besar. Dan laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta kali ini bukan cuma panas, tapi penuh fakta-fakta yang mencengangkan. Dari tatik kejutan Bojan Hodak, kartu merah Bruno Tabarau, sampai selebrasi Beckham Putra yang seolah menjadi firasat. Pertanyaan sekarang, apakah semua ini kebetulan atau memang sudah ditakdirkan untuk Persib menang? Tapi sebelum kita bahas satu persatu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini kita bakal bahas sepak bola Indonesia tanpa bias, tanpa drama berlebihan, tapi penuh makna. El Clasico Liga 1 jilid pertama musim 2025-2026 resmi dimenangkan Persib Bandung. Bertempat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu 11 Januari 2026, Maung Bandung sukses menundukkan rival abadinya Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0. Skornya memang kecil, tapi tensinya panas dari menit pertama sampai peluit akhir. Dan menariknya, bukan cuma soal di lapangan, cerita besar juga terjadi sebelum dan sesudah pertandingan. Teman-teman, ini yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Belum juga kick off, line up Persib Bandung sudah bikin publik terkejut. Tanpa Ramon Takwe sebagai target man, tanpa Andre Jung yang cedera, Bojan Hodak justru memilih skema false nine. Sesuatu yang jarang, bahkan hampir nggak pernah dilakukan Persib musim ini. Trio depan diisi oleh William Barros, Bergunho, dan Beckham Putra. Dan siapa sangka justru dari skema inilah gol kemenangan tercipta. Menit kelima, Bergunho melakukan akselerasi cepat. Tekanan tinggi bikin lini belakang Persija panik. Bruno Tabarau salah antisipasi dan Beckham Putra menghukum tanpa ampun. Satu sentuhan, satu tembakan, satu gol. Ini bukan sekedar gol cepat, ini bukti bahwa Bojan Hodak membaca pertandingan dengan sangat matang. Lalu fakta kedua, kalau kita bicara pemain serba bisa di Persib, nama Eliano Ringes wajib disebut. Lagi-lagi Bojan Hodak mengubah posisinya, biasanya bek kiri, kadang winger, bahkan sempat menjadi gelandang serang. Kali ini Eliano dimainkan sebagai tandem Mark Klok di lini tengah. Dan teman-teman, perannya sangat krusial. Eliano jadi pengalir bola, jadi penyeimbang, jadi pemutus serangan Persija. Tanpa Luciano Gochechea, Persib tetap stabil, dan ini bukan kebetulan. Ini hasil dari kepercayaan penuh seorang pelatih Bojan Hodak. Fakta ketiga, gol Beckham Putra di menit kelima bukan cuma soal teknik yang bikin merinding, selebrasinya. Tanpa euforia berlebihan, tanpa lari ke sudut lapangan, tanpa selebrasi yang meledak-meledak. Hanya selebrasi tiris, tenang, seolah berkata satu gol ini cukup. Dan benar saja teman-teman, gol ini menjadi satu-satunya gol di laga ini. Apakah Beckham sudah punya firasat atau memang mental juara sudah mulai terbentuk? Fakta keempatnya, kalau ada satu nama yang ingin cepat melupakan laga ini adalah Bruno Tabarau. Kesialannya dimulai sejak menit kelima. Niat mau blok bola malah menjadi asis tak langsung untuk Beckham Putra. Belum selesai sampai di situ, menit ke-53, emosi mengambil alih. Bruno tertangkap kamera dengan sengaja menginjak kaki Beckham Putra. Wasit asal Korea Selatan tak ragu dan tanpa VAR, kartu merah langsung keluar.
Persija main dengan 10 pemain dan El Clasico. Itu hukuman yang sangat berat. Fakta kelima, ini fakta yang nggak bisa dibantah. Sejak Bojan Hodak menangani Persib Bandung pada Juli 2023, Persija Jakarta belum pernah menang. Rekornya luar biasa. 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan kekalahan tidak pernah. Musim demi musim, Persija selalu kesulitan menghadapi racikan Bojan Hodak. Dan kemenangan ini makin mengukuhkan dominasi tersebut. Fakta yang keenam, nama Federico Barba sempat ramai dibicarakan. Isu hengkang, isu tak masuk rencana, isu cedera, dan di laga sebesar El Clasico, Barba hanya diberi 2 menit bermain. Masuk menit ke 90 plus 3, kemungkinan besar karena fisik yang belum 100%, tapi tetap saja. Ini menjadi sinyal bahwa posisi Barba di Persib belum sepenuhnya aman. Fakta ketujuh, kemenangan ini bukan kemenangan biasa. Persib Bandung resmi menjadi juara paruh musim Liga 1 2025-2026. 38 poin dari 17 laga, unggul tipis dari Borneo FC dan Persija Jakarta. Ini bukan soal trofi, tapi soal mental juara. Tim ini konsisten, tenang, dan tahu kapan harus mematikan lawan. Dan yang terakhir, fakta yang ke-8. Ini yang paling menyentuh, teman-teman. Alih-alih ejekan, akun resmi Persija justru dibanjiri komentar sportif dari Boboto. Ucapan terima kasih, doa keselamatan, dan respect. Rivalitas keras di lapangan, tapi tetap saudara di luar stadion. Dan inilah wajah sepak bola Indonesia yang kita rindukan. Teman-teman, El Clasico kali ini memberi kita banyak pelajaran tentang strategi, tentang mental, tentang rivalitas yang dewasa. Sekarang pertanyaannya, apakah kemenangan Persib ini adalah tanda mereka akan konsisten sampai akhir musim? Atau justru Persija akan bangkit di putaran kedua? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita diskusi bareng, sehat, dan tentunya berkelas. Saya Irfan, terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa, sepak bola bukan cuma soal menang dan kalah, tapi tentang cerita yang hidup di dalamnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.